partai sekelas Demokrat, setelah kemarin di Pilkada Jakarta belum sukses, otomatis eksperimentasi politik ini kan harus sukses. Di tengah jalan digangguin gitu. Dan itu terjadi di masa Presiden Joko Widodo. Artinya pihak yang paling bertanggung jawab di situ adalah Presiden Jokowi, karena yang orkestrasi itu adalah Pak Muldoko semacam itu. Jadi menurut saya ya ini sebuah nokta hitam yang memang susah untuk dilupakan tapi termaafkan. Karena Mas Ahaye kemudian kan menjadi menterinya Pak Jokowi 9 bulan sebelum pemerintahan Pak Jokowi selesai. Tapi selama 9 tahun 3 bulan Demokrat itu posisinya sebagai penyeimbang. Artinya apa? Ada cerita yang belum selesai antara Demokrat dengan Pak Jokowi. Nah, cerita itu kemudian selesai karena Pak Prabowo menjadi presiden, kemudian kembali mendaulat Mas Ahaye sebagai Menko. Nah, satu ketika ya kita tahu ada babak baru soal ijazah ini. Ya, ini ibarat kata saya melihat isunya jalan masif dan suka atau tidak memang menjadi lebih dekat dengan Demokrat karena yang terlibat misalkan Mas Roy Suryo ex kader Demokrat, kemudian kuasa hukumnya sekarang Mas Denny Indrayana, plus ditebalkan oleh keterlibatkan Pak Benika Harman ketika kemarin rapat di DPR yang ingin kasus ijazah ini ya selesai dengan cepat, terang benderang lah semacam itu. Jadi sekuensi ini berlanjut. Nah, saya kira akan terus berlanjut lagi dengan dinamika kejutan-kejutan politik yang ya saya kira menyehatkan bagi demokrasi kita. Karena apa? Kita perlu ada yang mengawal kasus ini seterang mungkin, seprofesional mungkin, seproporsional. Kalau bahasa Pak SBY itu yang saya ingat ada dua tuh, profesional dan proporsional. Profesional penegak hukumnya, proporsional kita semua sebagai publik ataupun masyarakat, supaya apa? Demokrasi kita sehat, ada yang mengawasi, ada yang menyeimbangkan, dan ini bagus untuk publik. Akhirnya kita tahu bagaimana sebenarnya kasus ini berlanjut, terbuka, dan bisa mencerdaskan kita semua. Artinya konstruktif gitu, bukan lagi sebatas debat kusir, debat nggak jelas, karena kan ini sudah dibawa ke ranah hukum. Tinggal diungkap ujungnya persidangan seperti apa, bukti-buktinya, dan ya saya yang sebelumnya agak berselusur dikit soal ijazah jadi semangat lagi gitu. Karena apa? Karena ini sedikit banyak bisa mengisi diskursus kita di tengah masyarakat. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mbak. Baik, Mbak Diska, belakangan terakhir kita melihat adanya perdebatan dari pendukung Jokowi dan juga maupun dengan orang dari Demokrat. Ini sebenarnya ada apa? Panasnya gara-gara di DPR sama Ahaye atau bukan? Gini Mbak, sepertinya kita harus melihat ini dari konteks per konteks. Pertama, kalau melihat bahwa apa yang dikatakan oleh ketum kami, konteksnya adalah pada saat itu sedang menghost di rumah perjuangan Partai Demokrat. Kami di sana sudah 16 tahun. Hampir 19 tahun kami di sana. Sudah ada asam garam di rumah perjuangan itu, di pemerintahan, di oposisi, kembali ke pemerintahan bersama Presiden Prabowo. Lalu kemudian salah satunya adalah perjuangan yang kita tahu sendiri ada upaya inkonstitusional yang kemudian berhasil direbut, dan itu adalah bagian dari perjuangan. Dan menurut kami sah-sah saja kalau misalnya kemudian ada tamu datang ke rumah perjuangan lalu kemudian berbicara tentang itu, menurut kami itu sah-sah saja. Yang kedua, konteksnya Pak Benika Harman. Kita tahu bahwa itu terjadi pada Balek, pada sidang Balek, di mana sidang balik itu tentang UU pendidikan dan dosen, di mana di situ juga terkait banyak sekali sertifikasi. Jadi menurut kami rasanya ini seperti cocok logi, dicocok-cocokkan untuk mencari kambing hitam atas isu yang sudah berlarut-larut. Padahal kami di Partai Demokrat tidak tahu dan tidak ingin ada dalam pusaran ini. Pusaran ini menurut kami ini adalah diskursus publik yang sangat tidak produktif. Apalagi sekarang saat ini ada banyak diskursus publik yang seharusnya menjadi perhatian kita selain tentang ijazah. Apalagi Partai Demokrat saat ini ada di pemerintahan. Kita ingin menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Kita tahu sekarang ada bencana alam. Dan ada kami sekarang Pak Menko Ahaye sekarang jadi Menteri Koordinator Infrastruktur, di mana di sana juga ada banyak pekerjaan yang seharusnya menjadi diskursus publik. Ini sama sekali tidak produktif untuk terus menjelaskan tentang ini dan bahkan mencari kambing hitam seolah-olah cocok logi. Jadinya Demokrat lagi, padahal banyak sebenarnya pihak-pihak lain yang juga mencoba untuk menaikkan isu ini. Tapi kemudian Partai Demokrat lagi yang dikambing hitamkan. Ini seolah-olah cocok logi saja, padahal ini menurut kami ini adalah isu yang tidak produktif di tengah banyak sekali isu yang harusnya menjadi permasalahan kita. Dan kami tangkap Bang David. Jadi menurut Anda ini cocok logi atau ada intensi politik? Ya, jadi ada beberapa hal tangkapan publik terhadap
situasi ini ya. Pertama, Semua manusia ada masa, sebagai masa negarawan ya, para negarawan yang memegang Baik, jabatan-jabatan selamat malam. publik itu, saya Salam menangkap sejahtera ini sebagai kita pertama sinisme politik. Sinisme politik. Politik, tendensius politik yang sebenarnya itu di tengah guyupnya para petinggi-petinggi Republik ini, pada elit politik yang digagas oleh Presiden Prabowo bahwa kita nggak bisa membangun Republik ini dengan kekuatan sendiri. Para pemimpin ini, para partai politik ini harus guyup, membangun harmoni bangsa ya. Nah, dengan situasi ini ada beberapa hal yang terkonfirmasi ya. Kalau selama ini Pak Jokowi mengatakan ada the man behind the gun dari kasus fitnah ijazah. Tapi kan beliau nggak pernah menyatakan bahwa siapa itu. Nah, publik kan mencari-cari. Nah, dengan munculnya beberapa, pertama tadi sinisme dari Beni Kaharman ya, itu di dalam sidang resmi kan. Nah, dengan sinisme itu kan publik menangkap. Makanya kenapa Kompas mengangkat hari ini, karena itu isunya kencang, merujuk kepada tokoh-tokoh tertentu. Dan ada benang biru dari semua ini, atau ya benang merah, benang biru. Pertama, beliau menyatakan itu di dalam sidang DPR resmi. Yang kedua, turunnya siapa itu yang dari Australia ya untuk menjadi Denny Indrayana, gua nggak tahu. Pokoknya turun dari Australia untuk membela kasus ijazah palsu. Yang kita tahu sebenarnya beliau mantan kader ya dari salah satu partai. Roy Suryo juga itu kan mantan kader dari salah satu partai. Ya, itu benang-benang jahitannya di situ. Kemudian ya lalu kemudian ditimpali oleh Pak Amir Syarifuddin ya. Kemudian siapa lagi Syarif Hasan ya. Amir Samsudin. Jadi semua ini ada keterkaitan jahitan benang sehingga opini publik itu menangkap pada satu komunitas tertentu, walaupun Pak Jokowi nggak menyampaikan secara terang benderang siapa itu. Tetapi kan publik mereka-reka dan itu jahitannya tadi itu ketangkap semua itu. Nah, sehingga yang kita mau katakan bahwa sebagai para negarawan seperti Pak Jokowi itu kan dihina, dicaci tetap aja dengan santai menanggapi. Ya kita ini sebagai relawan beliau yang turun juga melakukan pengimbangan opini bahwa tuduhan itu fitnah dan akan dibuktikan pada sidang beberapa waktu ke depan ini, dan sudah jelaskan arahnya itu sudah sangat jelas, ada tersangka ya dari berbagai proses semua lembaga mendelegitimasi berbagai lembaga. Misalnya UGM itu sudah menyatakan nggak ada pemalsuan dalam hal ini, tapi masih terus dilawan kan. Jadi disharmoni bangsa ini karena isu-isu kaitannya sama benang biru apa? Ya, itu benang merah, benang biru itu kan jahitan-jahitan yang merujuk pada satu kesimpulan bahwa ada tokoh di balik isu-isu ini. Sinisme politik, Mbak Diska. Ada benang biru dari semua kegaduhan yang terjadi, itu sih simpulan dari Bang Gatot. Iya, sinisme itu kan muncul dari perasaan. Dan perasaan itu kan sebetulnya adalah hak prerogatif personal ya, bukan masalah publik. Jadi bukan begini. Pertama, Pak Beni pada saat itu bahkan tidak menyebut nama selain Pak Asrul Sani. Sehingga apabila kemudian ada yang merasa tersindir, ada yang merasa bahwa ini adalah bagian dari tersindir, itu kan bagian kita aja, Pak, kita aja bahkan tidak bisa mengendalikan perasaan sahabat kita sendiri. Apalagi ini mengendalikan perasaan orang lain. Jadi biarkanlah yang terbawa perasaan itu yang kemudian harus membuktikan, dan itu bukan masalah kita. Tidak pernah ada tuduhan dari Partai Demokrat terkait itu. Apabila itu ada kemudian ada sinisme, ada perasaan, itu biarkanlah yang terbawa perasaan yang kemudian menyelesaikannya dengan dirinya sendiri, bukan untuk diskursus publik. Masih banyak diskursus publik yang harus kita bicarakan saat ini, bukan masalah ijazah. Anda tersinggung sama kalimat yang dibilang di belakangnya itu, Pak Beni bilang nggak kayak yang lain. Pak Jokowi kan hanya bilang ada orang besar di balik ini, tapi nggak menyebutkan juga siapa. Sama lah berbalas pantun itu. Jadi sinisme ini udah ketangkap semua kan. Balas pantun itu udah dapat titik temunya sebenarnya. Poinnya itu. Kan ya. Itulah kami merasa bahwa ini kan sebetulnya adalah, kalau ada yang merasa tersindir, maka itu adalah perasaannya dia, sehingga biarkanlah yang terbawa perasaan itu, yang baper itulah yang kemudian harusnya menyelesaikan itu, bukan kami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya dikait-kaitkan lagi dengan Partai Demokrat,
kita tahu, Bapak sendiri tadi menyatakan bahwa itu adalah mantan-mantan kader, bukan Partai Demokrat. Saat ini Partai Demokrat tidak mau dan tidak ingin ada dalam pemerintahan ini. Tidak ingin dan tidak mau ada dalam pusaran ini. Yang pertama itu. Dan yang kedua, apabila kita melihat bagaimana harmonisasi, kita tahu bagaimana Mas Ahaye, Pak Jokowi, Pak SBY, dan Mas Gibran. Bahkan Mas Gibran datang pada saat ulang tahunnya Pak SBY datang ke Cikeas. Apa itu tidak sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada hubungan yang baik antara keduanya? Justru kita harusnya curiga ada yang mau mengadu-ngadu mungkin antara Partai Demokrat dan Partai dan yang Pak Jokowi. Publik ini kok serentak turun mantan-mantan nih. Nah, itulah padahal selain itu juga ada banyak yang lain. Itulah makanya kalau yang kayak gini ini adalah bentuk dari bentuknya adalah asumsi pribadi dan tentu saja kalau asumsi pribadi itu adalah bagian dari perasaan dan personal, bukan seharusnya didiskusikan dalam diskusi. Mas Faldo, ini serangan politik atau bukan? Kalau saya Mbak jujur Mbak Giska, kita baper kalau Pak Jokowi diserbu. Ya, ini sikap kita jelas. Kita di PSI terbiasa untuk terbuka. Pak Beni kabur, Harman. Mudah-mudahan nggak kabur habis setelah bikin statement. Karena apa? Karena saya berdebat dengan 3 orang Demokrat. Pertama, saya berdebat dengan Pak Didi, saya menonton Pak Syarif Hasan, dan menonton statementnya Pak Beni. Menurut kami, hal-hal seperti ini, politik bisik-bisik seperti ini mungkin agak beresiko. Kenapa? Karena publik kita salahkan interpretasinya nggak bisa. Kita di posisi permainan ini, kita di posisi teater ini. Tunjukin kalau seandainya memang enggak. Kalau memang iya, sebut aja juga nggak apa-apa. Minimal sikap jelas. Karena jangan sampai di politik kita sikapnya nggak jelas, Mbak Giska. Saya berbaik sangka nih, di dalam kadar internal, bicara soal perkudetaan itu. Harusnya dijelaskan juga konteks lainnya. Bahwa kala itu yang menang tetap Pak Ahaye, bukan Pak Muldoko. Sebagai ketua umum. Dan ketika itu, Pak Ahaye bertemu dengan Pak Jokowi. Keputusan Kumhamnya apa? Tetap Pak Ahaye kok yang jadi ketua umum Demokrat. Itu satu. Dan yang kedua, dan itu sudah dibuktikan dalam perbincangan itu adalah bagian dari kemenangan dan ngomongnya perjuangan di kadar kami. internal, tinggal dijelasin. Ya, oke ya, kita pernah hampir dikudeta nih, tapi alhamdulillah Pak Jokowi tetap menegaskan saya sebagai ketua umum. Kalimat konteks itu dijelasin aja. Mungkin nggak akan begini. Oh, saya sepakat soal kita harus diskusi publik. Diskursus mencerdaskan publik, sepakat banget. Termasuk juga menghadapi Pak Roy Suryo ini yang makin konyol makin hari ini. Sepakat. Harusnya lurusin terus. Walaupun capek gitu kan, kita kerjain. Karena harusnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal ijazah. Berkali-kali Mbak, Pak Didi ngomongnya, udah tunjukin aja. Saya tanya, ini sikap Demokrat nggak? Saya bilang. Saya pengen tahu nih, sikap partai nggak nih? Karena Bapak kader Demokrat, saya bilang. Jangan sampai kita sangka kalau mau tarung kita juga siap, gitu loh. Nah, begini, jadinya Mas, mending jelas sikap Mas, itu. Kami merasa bahwa apa yang dikatakan saat ini adalah kita melihat pada konteksnya ya Mas ya. Bagaimana dalam perjuangan Partai Demokrat, kemudian Partai Demokrat tidak harus selalu ini pada saat PKS datang ke Partai Demokrat, dan ini adalah cerita tentang perjuangan Partai Demokrat yang kalau misalnya Mas ada di situ, kita lihat bahwa banyak sekali obrolan-obrolan yang lain. Tapi Pak Jokowi tetap yang ngasih ke Demokrat. Ya mungkin kalau misalnya gitu, Mas ada di situ, tapi kan ini adalah dari PKS dan Partai Demokrat, dan ini adalah bagian kecil dari. Apakah ini lagi menggalang kekuatan PKS dan Demokrat? Kan ke situ lah orang berpikir. Itu juga adalah asumsi-asumsi pribadi yang menurut kami nggak salah. Dan ya tidak salah, tapi kemudian ini adalah menjadi asumsi pribadi apabila kemudian dikait-kaitkan dengan hal-hal yang lain yang tidak pernah ada buktinya saat ini. Lalu kemudian apabila kita melihat tentang statementnya Pak Beni Kaharman atau apalagi Pak Didi Irawadi, lalu kemudian Pak Amir Syamsuddin, kita melihat bahwa kita ingin Partai Demokrat ingin ini segera selesai. Kalau misalnya memang itu adalah jalan satu-satunya presiden untuk masalah ini selesai, mari kita akan dukung itu. Tapi itu kembali kepada prerogatifnya Pak Jokowi. Sehingga kami melihat bahwa sebetulnya kita ini berempati juga sama Pak Jokowi supaya ini cepat selesai. Jika kemudian itu adalah satu-satunya cara agar isu ini cepat selesai, ya kenapa tidak diselesaikan saja? Tiga kecurigaan saya sama Demokrat nih ya. Pertama, yang menarik kita tukang dulu. Pertama nih ya. Ini antar partai ya. Pertama, ini boleh dong. Ya, pertama itu soal orkestrasi ini. Saya percaya Partai Demokrat adalah partai yang sangat lihat survei. Partai ini partai yang dibangun dengan data.
Lalu apa lagi hubungannya, ngapain? Pak, dengan itu? Lalu apa lagi dengan ngapain menyerang Pak Jokowi? Lagi nggalang kekuatan. Kecurigaan pertama karena timelinenya berurutan nih. Mbak, saya ini isu ijazah ini hampir tiap hari Mbak debat Mbak asli ya ngadepin orang yang sama. Iya, Satu. dan yang menurut kedua kami Mbak. agak susah lalu kemudian yang kedua, untuk ya, kambing hitamkan Partai Iya, Demokrat yang karena kedua, Mas sendiri ternyata tidak selesai permasalahan ini. Sebaiknya itu permasalahannya diselesaikan. Kita hadapi proses hukum, kita hargai dong Mbak. Nggak mungkin dong tinggal tunjukin. Kalau seandainya contohnya Pak Arsul, Obama juga bahkan Bung dipakai Paldo, saya mau Demokrat. tanya. Demokrat. Nanti kita Nah, lanjutkan. jadi, Bung Paldo, itu yang saya mau kedua tanya. ya. Nanti Pak kita Roy lanjutkan. dan Pak Denny. Oke, kita lanjut. Prof Leli, saya punya pertanyaan. Jadi kader senggol kasus ijazah. Kenapa? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara. Tetap di Bola Liar. Ya, Prof Leli, sindiran Denny soal ijazah, AHY soal kudeta, apakah merupakan orkestrasi politik menurut Anda? Lagi melamun pikir mau melanjutkan yang dua tadi. Ya, inilah ya uniknya politik. Kebetulan saya, Repli Harun dan Rayang Kuti ini menjadi narasumber di Kompas TV sejak zaman Pak SBY. Jadi kita tahu benar perjalanan pasang surutnya hubungan antara Demokrat termasuk dengan Pak Jokowi. Di awal pemerintahan Pak Jokowi, waktu itu ada permintaan agar Pak SBY sebelum berakhir masa jabatannya untuk menaikkan harga BBM. Tapi waktu itu tidak dilakukan oleh Pak SBY. Itu perdebatan bukan main di TV. Kita membahasnya tiap hari di berbagai TV. Oke. 2014, Paldo adalah bagian dari pendukungnya Pak Prabowo loh, jangan lupa. Masih kuliah 2014 Masih Bu. kuliah. Tapi 2000 berapa 19. kita sering di TV bareng Paldo juga. Bagaimana pembelaan yang luar biasa terhadap Pak Prabowo dari Paldo waktu itu. Tapi inilah politik, dia berputar di situ-situ saja menurut saya. Kemudian kita masih ingat di periode pertama Pak Jokowi berkuasa, Demokrat juga paling kencang bersuara. Suaranya apa? Waktu itu hanya perbedaan soal jalan provinsi, jalan negara sama jalan kabupaten loh. Itu kencengnya bukan main. Kita juga tiap hari di Kompas TV dan berbagai TV lain ngebahasnya. Bagaimana nih Demokrat dan sebagainya. Namun di periode kedua Demokrat mulai melunak. Karena ada pertentangan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Demokrat bisa masuk ke dalamnya. Sebelumnya Demokrat nggak bisa masuk. Jadi bagi saya jika ada sesuatu yang diungkit, terutama perdebatan soal ada kudeta dan sebagainya. Saya masih ingat pernyataan Demokrat yang kita bahas juga di Kompas TV waktu itu. Katanya AHY terutama mengatakan sama juru bicaranya, siapa yang sekarang jadi ajudannya atau jadi juru bicaranya AHY, siapa namanya? Zaki Bu. Zaki, sampai lupa. Zaki mengatakan tidak mungkin katanya presiden tidak tahu. Jadi itu kan langsung menembak. Iya. Dan itu biasa-biasa saja. Kalau sekarang juga misalnya dari Demokrat mengatakan bahwa ada orang yang ini bagus nih, teman saya punya ijazah ini, udah jelas siapa orang. Yang bermasalah soal ijazah kan hanya dua itu saat ini. Berarti tujuannya juga udah jelas. Sebaliknya juga demikian dari Pak Jokowi dan teman-temannya yang menyatakan di balik semua kusut masainya soal ijazah ini ada yang berbaju biru. Tapi jangan lupa yang baju biru partai itu ada 3. Ada Nasdem, ada PAN, ada Demokrat. Nah, artinya prejudice dalam politik itu biasa-biasa saja. Selesaikan saja secara gentleman. Kita melihat kalau ini ada pertentangan, bagus diselesaikan juga. Sebab kalau memang misalnya ada keterkaitan antara Demokrat dengan pemerintahan pada saat ini, mungkin Pak Jokowi juga tidak suka kalau ada tentang dirinya yang berkaitan dengan kader-kader Demokrat. Tadi dikatakan mantan ya, tapi jangan lupa juga Roy Suryo itu sejak 2014 kita juga yang terus mendampingi dia kalau dalam perdebatan tentang politik dalam hal menyerang Pak Jokowi. Jadi saya selalu berusaha untuk berada di tengah-tengah ya. Karena kalau saya diseret saya juga orang partai jadinya. Jadi hari ini jika ini yang kita buka kembali, buka saja seluas-luasnya. Kita jadi bahkan tercerahkan. Dalam komunikasi politik itu tidak ada pesan yang hampa makna. Tapi siapa yang mempersepsikan tentang isi pesan? Penerima pesan, bukan pemberi pesan. Jadi sekarang kita bisa memaknai kalau Demokrat memaknai pernyataan dari kubunya Pak Jokowi begini, wajar. Itulah pernyataan yang memang harus dipersepsinya. Sebaliknya juga demikian, jika ada dari kubu Pak Jokowi yang menerima pernyataan dari Demokrat, lalu mereka yang mempersepsikan itu disediakan secara teoritis. Itu yang berhak Ada intensinya, Bang Rey? Ada intensi politiknya di balik pernyataan dua kubu ini? Iya dong.
Ya ini persaingan di antara keduanya. Persaingan untuk apa? 2029? 2029. Keluarga Jokowi dengan keluarga SBY bersaing nih. Oke. Dan dua-duanya punya anak kan. Dengan posisi yang sama juga. Satu mantan presiden, yang lainnya juga mantan presiden. Nah, dengan posisi yang kurang lebih sama. Oke. Persaingan itu kan, satu wakil presiden, satu Menko. Kan kurang lebih sama tuh semua. Nah, dan kedua-duanya mendapatkan limpahan berkah dari orang tuanya masing-masing. SBY mendapatkan berkah dari AHY mendapatkan berkah suara dari SBY, apalagi Gibran. Gibran tuh ya luar biasa, dia dapat berkah suara dari Pak Jokowi kan gitu. Jadi kita yang nonton ini seru-seruan aja deh gitu kan. Cocok lah ini kan gitu. Jadi nggak usah ditutup-tutupi, memang mereka bersaing. Imbang. Bukan ini ya, apa namanya? Bukan bentrok, ya bersaing. Dan itu wajar-wajar saja. Lihat aja nanti, ini makin kenceng ini. Ini kan masih pelan-pelan. Nah, yang menarik ini kan karena pintu persaingan ini dibuka oleh Pak Jokowi gitu. Oke. Ketika Pak Jokowi mengatakan ada sesuatu di belakang dari gerakan ijazah palsu itu. Nah, memang kalau kita baca redaksi itu kuatnya itu ke Demokrat gitu. Nah, Demokrat ambil itu isu, ya kan, untuk kemudian memutar bahwa ya tentu kami nggak ini, nggak itu dan sebagainya gitu. Tapi nggak berhenti di situ kan. Nah, sekarang saya lihat Demokrat ini naik lagi nih, sudah pelan-pelan membangun koalisi dengan partai politik yang sama-sama pernah mengoposisi Pak Jokowi, yaitu PKS. Maka pertemuan Demokrat dengan PKS kemarin itu diceritakanlah bagaimana pahitnya dulu mereka di eranya Pak Jokowi itu. Menunjukkan kalau dua partai ini bestie ya? Bestie, dan boleh jadi memang 2029 mereka akan jadi bestie. Pertanyaannya adalah, Gibran ini pakai siapa? Masa pakai PSI? Kenapa enggak? Oh, yang gitu ya? Bisa aja, bisa aja itu terjadi. PSI dan Pak Prabowo juga kita. Oh iya, dua-duanya dengan Pak Prabowo gitu. Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Jadi ada kemungkinan. Artinya begini. Tunggu dulu. Menarik nih. Jadi Prabowo Gibran itu sudah pasti. Ya kalau AHY kan bisa kan tadi dengan base-nya PKS. Kok Anda bilang belum tentu? Ya tentu belum tentu itu ya kedua-duanya dong, bukan satu. Oh enggak, kalau belum kita, tentu dengan Gibran, belum tentu Gibran dengan dan Pak AHY. Prabowo 2 periode. Enggak, kalau kita. gini loh, Bung. Kalau Prabowo sama Gibran udah pasti, AHY ini enggak disebut lagi belum tentu. Udah dipastikan AHY nggak masuk, jadi jangan bilang belum tentu. Ingat. Kalau belum tentu itu artinya kansnya 50% masih mungkin. Nah, tapi ingat loh, ini Dari kan mana mungkinnya? Karena kansnya Gibran peraturan juga presiden, masih pemilihan presiden kan 0%. Siapanya? 0%. PT. PT-nya kan bisa maju, semua ketua umum bisa maju. Bagi saya maka saya bilang itu belum tentu. Belum setuju saya. Belum tentu juga Pak Prabowo dengan Gibran, karena boleh jadi Gibran didukung oleh PSI untuk maju sendiri. Kan kira-kira gitu. Statement sudah jelas, Bu. Tapi statement Bahwa dua periode Prabowo Gibran. Nggak ada alternatif. Ya. No. Tidak ada alternatif. Kalau Pak Prabowo Gibran mau mau maju 01 nggak? Kalau Pak Prabowo-nya mau, Kenapa emang nggak mau? nah, iya makanya. Kan mau. Kan Pak mau. Kan mau kalau Kan yang mengatakan Jokowi, Prabowo, Gibran itu Dua kan Pak periode. Jokowi. 2 periode. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo mengatakan gua nggak mau gimana? Oh. Kan kalau. Cukup. Lah iya, Kan masih ini kalau. Ini semua kita dibicara kalau. Jokowi juga mengatakan Pak Prabowo nanti 2009 tenteng lagi anak saya ya. Oh, bukan Dan itu kira-kira begitu. Jangan bilang ngelamar tenteng dong. namanya. Oh iya nanti. Nah, ini kan sudah dicoba Kira-kira oleh Pak Prabowo mengatakan bagaimana nantilah beliau itu ke G20 wakili presiden. Kalau ternyata Gibran cuma senangnya gini-ginian aja, memeriksa apa namanya itu ya, rambut pendek, rambut panjang ya kan, memeriksa tas anak-anak sekolah, apa ya? Ya, kita yang ini- di itu kan KTP persepsinya juga dong, dia. Bang. Nah, Bagaimana oleh- KTT G20? Oleh karena itulah kemudian G20 Pak itu Prabowo, menentukan loh. Oke deh, kamu mainannya jangan dong cuman sekedar rambut pendek, rambut panjang ya kan. Oh, nggak lihat ini. kemarin. Sekali-kali. Bagaimana kita kasih Anda berwibawanya KG20, Gibran di depan 30. KTT 20. Itu kan saya udah Yang diberi jempol oleh semua pimpinan lagi saya dunia. jelaskan Betul. Itu. Karena
Gibran itu Kita bangga sebagai bangsa mainnya punya wapres hanya yang cerdas dan muda. Main apa namanya? Main rambut pendek, rambut panjang. Nah, Pak Prabowo mengatakan, lo jangan main gituan dong. Nih, ku kasih tiket, lo pergi ke G20. Kan kira-kira gitu. Dan ditunjukkan kelasnya di sana kan. Tunjukkan Tapi kelasnya. suatu pekerjaan yang sudah biasa dilakukan oleh Prabowo terhadap AHY. Loh, enggak juga. Oh, mana? AHY Nggak beberapa kali Kapan? diminta oleh Pak Prabowo mendampingi beberapa presiden dan petinggi negara lain. Dan Kita datang. pernah juga ada di forum Ini Brazil. beda. Kita juga pernah ada di Ini forum mengganti Brazil. pimpinan. Dari situ kita Ya, bisa kepala membaca negara menggantikan bahwa presiden Pak Prabowo menghadiri memberikan G20 di kepada Afrika dua Selatan orang ini, dan mendapatkan baik apresiasi AHY yang luar biasa maupun dari seluruh Gibran, pemimpin untuk Afrika dan memungkinkan Asia. mereka dilamar sebagai calon wakil presiden. Oke. Oleh karena itulah kemudian terjadi persaingan. Dan biarkan saja persaingan itu. Kalian aja kan yang pura-pura soft gaya Jokowi gitu loh Pak. Nah. Bilangnya tidak, bilangnya tidak. Jokowi Belakangnya dan main. Gibran Udahlah, masih komit, makanya masih saya komit. mau tanya, Bung 2 Faldo, periode. Itu Anda nanti bersaing kata dengan kuncinya AHY, itu. nggak usah pura-pura sok. Saya Dua dari periode. saya dari tadi AHY bisa maju kok. Sehingga lo Bagus nanti Bung Rey ini baik. memprovokasi Sebentar dulu, sebenarnya Bung Bang Rey ini. Refli. Memprovokasi Jadi sudah sebenarnya bagus pasti sebenarnya. Prabowo Gibran atau Tapi masih Gibran ada nggak kan seorang lain terprovokasi. yang masuk jadi cawapres seorang Prabowo? Saya harus ngomong begini ya. Kemarin saya tanda tangan surat sebagai penasihat hukum, kuasa hukum dari RRT, Roy, Rismon, dan Tifa. Jadi saya tidak bicara hanya sebagai pakar hukum tata negara, tapi juga sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum mereka. Jadi itu penting ya, biar kemudian tidak ada dusta di antara kita. Saya bicara dalam 2 layer itu ya, sebagai orang hukum tata negara dan sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum. Jadi gini, kalau kita mengaitkan antara Demokrat dan kasus ijazah palsu, ya, pertama saya tidak ada urusan dengan Demokratnya, ya kan? It is not my party. Tetapi coba kita berpikir secara jernih ya, siapa duluan yang meraise isu ijazah palsu ini? Jadi yang pertama kali meraise itu kan namanya Bambang Tri Mulyono, dan dia membuat buku Jokowi Undercover, laki-laki yang tidak punya ijazah, dan itu 2016-2017, kemudian itu membesar ketika TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang dipimpin Egy Sujana, itu melakukan gugatan atau permohonan sesungguhnya gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri. Oke, nggak ada kan unsur Demokratnya. Lalu kemudian Bambang Trinya kemudian ditersangkakan, kemudian divonis bersalah bersama Gus Nur. Nggak ada Demokratnya. Nah, kapan kehadiran Roy Suryo itu sama saja seperti kehadiran Dr. Tifa, kehadiran Rismon yang mereka sama-sama nggak kenal sebelumnya. Jadi pertama kali Rismon bertemu dengan Dr. Tifa itu, Rosuryo itu di Jogja, waktu mereka geruduk UGM. Jadi menurut saya kalau kita bicara teori tentang histori ya, tentang sejarah tidak dimulai dari persaingan partai politik soal ijazah. Tapi dimulai oleh seorang jurnalis yang bernama Bambang Tri dan dimulai oleh aktivis yang bernama Egy Sujana dan teman-teman. Ketiga adalah layer ketiga dimulai oleh akademisi seperti Dr. Tifa, kemudian Rismon, plus Roy Suryo yang memang dari awal dia lebih merepresentasikan dirinya sebagai pakar telematika. Jadi tidak ada kaitannya isu Nggak, ijazah dengan Demokrat? Itu bukan jawaban saya. Saya hanya ingin mengatakan secara faktual, faktanya begitu yang saya lihat. Perkara kemudian ada yang orang riding the wave ya, mau menunggangi gelombang, menunggangi macam-macam, itu is not my business. Saya nggak tahu. Apakah misalnya Demokrat punya intention untuk ikut-ikutan, tetapi kalau dari sejarahnya nggak begitu ya. Nah, kedua dari sisi kuantifikasi kan saya sudah mengatakan tersangka itu jumlahnya 8. Dari 8 itu yang Demokrat cuma 1. Itu pun mantan Demokrat yang sudah tidak aktif selama 5 tahun terakhir. Itu Rosyur, bahkan 2 kali pemilu dia sudah tidak ikut lagi. Mungkin 10 tahun sudah non-aktifnya. Jadi terlalu spekulatif menurut saya. Tapi sekali lagi saya tidak pernah menolak kalau ada orang yang riding the wave. Namanya partai politik itu kan selalu begitu. Begitu ada momentum yang hot, yang kira-kira bisa dimanfaatkan, ya mereka masuk ke sana. Dan kalau saya bilang politik itu bisa berubah time to time. People change time to time. Sebagai contoh misalnya,
bagaimana akrabnya AHY dengan Anies. Tapi begitu slot untuk jadi wapres itu tidak ada, langsung dia memutar haluan dan kemudian beraliansi dengan satunya. Tapi belakangan kita tahu ternyata di Nasdem pun sekarang sudah ada yang bedol ke tempat lain. Jadi itulah yang namanya politik. Kalau kita menganalisis dengan mengatakan seolah-olah itu adalah variabel yang tetap, wah kami sudah tetapkan 2029 harus ini. Enggak. Time to time. Pak Mahfud sudah pakai baju putih berubah, ya kan? Oke, itu ketiga. Yang keempat mengenai Denny Indrayana, saya menghargai teman-teman ya, tapi terlalu spekulatif. Mohon maaf ya Mas Agung dan lain sebagainya, terlalu spekulatif untuk mengatakan dan mengaitkan ini dengan Demokrat. Karena saya tahu betul, ini kan sederhananya gara-gara Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu dia mencari kira-kira lini atau line up kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya siapa. Nah salah satunya adalah Denny Indrayana yang dihubungi oleh istri Roy Suryo. Makanya istri Roy Suryo kepada saya berkali-kali mengatakan, Denny itu saya loh yang menghubunginya. Saya loh yang membujuknya agar menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum. Jadi nggak ada kaitannya. Pertanyaannya adalah, kenapa Denny Indrayana, kenapa Amir Samsudin? Sederhana. Kalau Anda menghadapi suatu kasus hukum, maka yang paling Anda ingat adalah orang-orang dekat Anda kan, yang punya kualitas, yang punya kapasitas. Denny orang yang punya kapasitas, paling tidak untuk menjelaskan dari sisi hukum tata negara. Dan dia register tidak hanya di Indonesia tapi di Australia. Jadi di Australia itu dia bukan main-main. Dia lawyer di sana dan dia permanen residen di sana. Ada rumah juga di sana. Jadi sempat lari juga waktu kasusnya kan? Kenapa? Sempat lari dari Indonesia ke sana waktu kasusnya. Tahun, ya, itu 2015. Artinya ada juga kaitan itu. Bro, ya itulah yang namanya kriminalisasi. Payment gateway saya tahu. Itu kriminalisasi itu muncul 2015 dalam kaitan cicak buaya. Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, Budi Gunawan dan lain sebagainya. Itu at that time kita udah paham lah 2015. Nah, artinya kronologis beliau ke Australia kan juga salah satu faktor itu. Bukan ansi soal pendidikan. Kenapa Anda memotong-motong saya? Gak apa-apa, kita kan dialog. Loh, dialog itu nanti kalau setelah saya jelaskan. Jadi karena itu ya, yang udah bisa menebak bahwa itu salah satu motivasi itu mana? Iya. Kalau Bung bisa menebaknya, mestinya bisa ditebak. Sekarang kawan kita namanya siapa itu? Ray Rangkuti. Kawan kita yang namanya sudah Kawan saya diputus Ray 6 Rangkuti, tahun, belum lagi masuk penjara. Oke ya, sudahlah. Saya nggak mau yang bicara begitu ya. Saya ingin mendudukkan persoalannya. Nah, itu karena itu menurut saya terlalu spekulatif ya, berdasarkan data historis, kuantifikasi tadi yang tersangka dan yang terlibat, dan kemudian alur cerita mengenai keterlibatan Denny Indrayana untuk mengatakan bahwa tiba-tiba masuk Demokrat sebagai orkestrasi kasus ini. Tapi kalau Demokrat riding the wave, menunggangi gelombang, I don't know exactly, it is not my business. Ya kan? Only riding the wave kata Tetapi kalau Mas dia Refli. orkestrat apa yang namanya itu, dirijen. Saya kira dari tiga perspektif itu enggak. Saya tidak melihat. The wave katanya. Ya, Kenapa saya merasa juga bahwa bisa dengan bertanya, ini? tapi saya tidak percaya Demokrat itu riding the wave. Oke, baik. Nanti dijawab lebih lengkapnya. Boleh hasil kembali, saudara. Bang Andi, bukan mengorkestrasi, tapi riding the wave partai politik itu biasa saja. Dan adanya Denny Roy tidak merepresentasi Partai Demokrat. Jadi begini, itu bukan riding the wave, flying to the moon. Flying to the moon. Ya, jadi begini, kalau kita melihat ya, inilah asumsi publik lah, ya, bahwasanya dari Roy Suryo yang begitu 1 tahun ya, luar biasa. Gedor terus gitu kan. Ya, kemudian ada apa namanya aktor baru muncul lagi. Ini kata Mas David tadi ada benang biru gitu loh. Ini kalau kita rajut satu persatu, oh iya juga ya. Itu perspektif publik ya. Menilai seperti bacaan itu. Publik. Bacaanmu bagaimana? Itu. Ya kan? Jadi bacaanmu bagaimana? Kalau saya katakan ya, wah ini mungkin ya oknum-oknumnya, bukan partainya gitu loh. Tapi kalau ini bisa bergulir terus, kemungkinan ini flying to the moon-nya itu bisa jadi sesuatu di situ. Ya kan? Tapi saat ini saya membacanya, melihatnya itu pada saatnya Demokrat secara yang dikatakan terang benderang berkata itu tidak. Ya, tapi dia melihat dari konteks oknum-oknum tersebut, ada juga yang masih
DPR gitu, ini bisa melihat benang-benang biru itu gitu loh. Tapi yang jelas bahwasanya kita ini tidak suzon lah, ya. Tapi kita ini memberikan sesuatu kepada masyarakat bahwasanya kalau konteksnya ijazah Pak Jokowi itu memang ada orkestrasi di belakang. Ya siapa? Tapi kita tidak mau menuduh sebelum kita mendapatkan bukti yang terang benderang. Tapi flying to the moon. Jadi benang biru yang dimaksud itu apa, Bang? Bagaimana Andi menyebut ada orkestrasi di belakang kasus ini dengan dia mengatakan saya tidak menuduh. Kalau Anda belum sampai kepada itu, ya jangan sebut bahwa ada kesimpulan ada orkestrasi. Saya bukan bilang kesimpulan orkestrasi. Apa? Kemungkinan ada orkestrasi di sana. Kemungkinan ya ada kan? orkestrasi. Orkestrasi di sana, bukan ada suatu penuduhan. Makanya saya bilang, ya kan? Jadi ini bukan suatu yang koinsiden. Nah, loh. Gitu loh. Bukan koinsiden pula. 1, 2, 3, 4. By design maksudnya? Ini buat persepsi ya, ini persepsi nih. Maunya Andi ini tunggu apa? Dulu, persepsi Pertama, dulu nih. kemungkinan. Yang kedua bukan nih, kau tunggu dulu, aku bicara. Yang ketiga ada benang biru, benang ya, benang merah, biru. macam-macam dan sebagainya. Saya menambahkan ini. Anda bisa nggak mau mengatakan, saya meyakini setidaknya bahwa ada orang yang melakukan orkestrasi di sini demi kepentingan politik. Jangan lagi basa-basi. Dia belum jawab, belum bilang, dia jawab sama dia. Oke. Gua setuju lu ngomong. Setuju dia. Nah, gini Pak, saya ingin memperjelas dua narasi dan argumen yang dibangun Bung Rey dan Bung Refli tadi kan, bahwa nggak by design, tetapi fenomena mengarah kepada satu kesimpulan itu jelas tadi dari data-data itu ya. Misalnya Roy Suryo masuk di belakangan apa segala macam, Denny Indrayana turun karena ya, kemudian beberapa pengacara-pengacara lain dari Amir Samsudin, ya, pernyataan Benika Harman, ya. Kemudian dipertegas lagi oleh AHY soal sakit hatinya seperti kata Diska tadi ya, di masa lalu itu ya. Ini semua kan menjadi fenomena yang kita ikat, bukan cocok logi. Dalam politik itu untuk mengambil satu itu adalah kesimpulan, bagian maka dari kita mengambil asumsi beberapa saja itu simpul-simpul yang itu sudah lalu kita dan sudah tahu dan sudah kita lihat datanya tidak ada faktanya. Saya mau ngomong gini. Itu adalah cocok logi. Ini bicara tadi soal etika ya. Demokrat itu bagian dari koalisi Prabowo Gibran. Ya. Prabowo Gibran itu nggak bisa dipisahkan dari Jokowi. Bahkan dalam kontestasi politik di terang benderang di podium terbuka, Pak Prabowo mengatakan saya nggak akan maju kalau nggak disupport oleh Jokowi. Artinya Prabowo, Gibran, Jokowi itu satu paket. Kemudian datang kucuk partai-partai masuk dalam satu komunitas koalisi termasuk Demokrat. Nah, yang saya katakan nggak beretika adalah ketika koalisi ini tengah guyup-guyupnya melaksanakan program kerja untuk membawa program Asta Cita Pak Prabowo Gibran ini mencapai sasaran, lalu kemudian ada sentimen-sentimen yang tadi saya katakan sinisme politik, ya, tendensius politik yang ini menciptakan disharmoni politik dalam satu keutuhan koalisi. Siapa yang tidak beretika? Ya, yang tadi tokoh-tokoh ini yang dari satu partai. Partai apa, sebutin dong? Ya, Benika Harman partainya apa? Kan clear ya. Nah, ini saya bilang disharmoni politik itu tercipta dari statement-statement yang menciptakan sinisme. Disharmoni koalisi itu bisa terjadi di tengah guyup-guyupnya partai koalisi untuk membangun. Saya tidak beretika katanya. Saya melihatnya bukan sinisme, memang persaingan. Oke, persaingan saja. Itu sah. Baik. Kalau Mbak Diska gimana? Begini, saya ingin menjelaskan sekali lagi dan menegaskan dari Partai Demokrat tidak pernah ada orkestrasi dan kami juga tidak ingin berlarut-larut ikut dalam pusaran itu. Tidak beretika dan kami melihat itu. Kami melihat itu sebagai kita lihat sendiri bahwa faktanya ada dan tidak ada. Anggapan publik begini, itu sinisme. Partai Demokrat ini, Kalau Demokrat ini enggak juga. Itulah adalah asumsi pribadi dan itu adalah sentimen pribadi yang asumsi dan bentuknya personal, Bang. Kalau kita lihat di sini begini, saya melihat bahwa Partai Demokrat ini selalu santun, Pak. Pak SBY, Mas AHY itu selalu mengajarkan kami sopan santun. Begini, kami Partai Demokrat selama 10 tahun, hampir 10 tahun berada di luar pemerintahan Pak Jokowi. Kalau misalnya kami mau melakukan itu, seharusnya sudah jauh lebih lama. Kapan? Sekarang, pada saat kita sedang oposisi.
Oke, saya menghadapi kok Demokrat waktu sekarang itu. justru Kalau Jokowi sekarang mau tidak marah waktu perlu. itu, Bahkan Mas, ya, sebentar kalau kita yang lihat tuduhan bagaimana itu sudah bukan AHY sebagai ketua umum partai. sebagai oposisi dan Demokrat. penyeimbang. Iya, Sebagai kalau oposisi Jokowi dan mau campur penyeimbang. tangan, kalau mau campur tangan, Sebagai campur oposisi tangan. dan penyeimbang. Oke, Tapi oke. gak campur tangan bahwa Pak Jokowi Sebentar. itu kan salah. Itu adalah Jokowi itu negarawan. Oke, sebentar. Jadi Pak jangan Diska, campur tangan apa politik Anda mau ketika itu. klasifikasi apa? Anda dibilang tidak beretika oleh Pak David, Demokrat. Bagaimana? Etika politik. Buktikan etika politik mana? Kita Etika selama ini selama 10 tahun sebagai penyeimbang selalu melakukan hal-hal yang sesuai dengan norma politik. Itu yang pertama. Dan Oke. yang kedua adalah Ini kan sampai membangun saat keretakan ini koalisi sampai begini. tidak pernah ini semua yang dilakukan pada Demokrat adalah tuduhan-tuduhan yang tidak pernah ada faktanya. Itu Anda yang menuduh kedua. tuduhan Dan yang yang tidak ketiga, pernah ada, tidak kata pernah Mbak ada Diska. tuduhan yang Oke, tidak ada faktanya. Dan sinisme yang itu adalah ada bentuk Oke, di rapat Anda DPR menolak ada RI, sinisme ya. politik. Baik, saya kasih kesempatan ke Bang David. Oke, Masalah. Pertanyaannya, Sinisme apa sih yang terjadi Sebentar. ketika pernyataan Beni Kaharman yang membanding-bandingkan versinya Arsul Sani dengan ijazah Pak Jokowi itu terang benderang. Yang lainnya sih Bahkan katanya. Padahal- yang lainnya padahal tidak itu pernah nggak ada setara. menyebutkan itu Pak ijazah Pak Jokowi. Kasus Jokowi, Itu adalah kasus makanya. ijazah Jokowi, kira-kira nuansanya apa nuansa sih yang politis. membuat Ya. Demokrat itu sinis? Loh, pernyataan Beni Kaharman. Ya apa yang membuat mereka sinis? Ya betul kayak tadi itu orientasi 2029 Itu artinya yang bukan bukan terlalu sinisme. pagi. 2029 Itu artinya masih lama. persaingan. Loh, itu sinisme politik untuk Bukan membangun sinisme. persaingan Itu kompetisi. persaingan politik dan boleh-boleh saja. Tidak Biar perlu justru ada jangan-jangan Pak Prabowo Begini. yang membangun itu. Oh, jangan. Saya mau lihat Ya. di antara dua ini Tidak siapa ada. yang bisa, itu satu. Ya. Yang kedua Sudah pasti Gibran. jangan bicara etik, kawan. Sudah pasti Gibran. Sebab kalau kita berbicara etik, orang yang dibesarkan sejak dari kepala daerah, gubernur, Nah. presiden, Ya. tanpa mengucapkan terima kasih lalu pergi Oh, saja. Anda salah Etikanya lagi. itu di mana? Anda melakukan etikanya itu bagi di mana? saya sebuah Jadi penyesatan jangan analisis sebut itu. etik. Justru Oke. Jokowi dalam hal ini yang dikhianati. karena Sudah memberi karena kontribusi usianya begitu belum besar mencapai pada 40 tahun, partai yang lalu dibesarkan ada oleh Jokowi. putusan Mahkamah Itu. Konstitusi yang membolehkan orang yang belum 40 tahun Oh, dan itu dia salah bisa. besar. Jadi Jadi gini, ada di mana? salah besar. Orang representatif Soal lalu MK itu anaknya jadi calon wakil presiden dan dia sembilan, tidak melarangnya. Etika negaranya di mana? Sembilan Jadi hakim kalau Anda konstitusi bicara itu lebih tidak banyak bisa lagi yang dikuasai saya oleh jelaskan satu di person, sini ya. untuk Oke. menilai Dan itu ada apakah dissenting ada etika opinion. politik Ada yang pemilihan. dikembangkan oleh Itu Pak proses Oke, Jokowi. baik, saya ke Mas Nggak Agung. Mas bisa. Agung, sudah Bung- fix Bung Prabowo Rey nggak Gibran bisa atau mengatakan ada bahwa yang lain? MK Setelah ini yang Mas diintervensi. ngomong aja Mas. Ya ada sama sekali Ya. intervensi di MK. Bentar dulu. Oke, Silakan. saya menikmati ya jadinya lebih enak jadi peserta sepertinya. Tapi begini, saya kalau tadi ke sisi Demokrat, walaupun Mbak Disa bilang cocokologi, sepertinya masih lemah argumentasinya. Karena buat saya, Ini orang- data historik itu sangat kuat dalam politik, Mbak. Gak bisa person by person itu dibilang hanya sentimen, hanya feeling, hanya asumsi. Karena Tapi bergerak. apakah ada? Tapi Satu, apakah yang kedua, apakah Pak Jokowi ada bukti seperti bahwa Pak SBY keterlibatan Partai itu Demokrat yang punya mesin infrastruktur politik yang masih kokoh, Mbak. Jadi ketika Pak Jokowi bilang ada orkestrator, kemudian ditebalkan oleh relawan, ada yang baju biru katakan semacam itu, walaupun ada banyak partai kata Mbak. kami melihat Jadi bahkan maksud saya bukan begini, Partai Demokrat saja Pak yang SBY mengatakan juga kata punya itu. mesin politik yang sama kuatnya dengan Pak Jokowi. Maksud saya ini man behind the gun-nya punya mesin semua yang bisa membaca praktek panggung belakang. Ya. Jadi menurut saya nggak bisa Mbak Disa bilang ini asumsi, ini sentimen. Tapi Karena tentu- Pak Jokowi ini presiden, Mas, itu punya berarti- mesin politik. Bagaimana membantah itu? Mas, Seperti bagaimana itu. Mas Yang kedua bagaimana? data historik, orang per orang yang terlibat di sini luar biasa. Ya, itu poinnya. Aktor kuatnya Tidak. semacam itu. Jadi Tapi maksud saya di tapi sini, kita melihat kalau bahwa saya, sampai saat ini tidak ada Iya, bukti yang kita menjelaskan lihatnya bahwa Partai praktek-praktek Demokrat yang ada di dilakukan dalam person situ. by person yang Itu ada itu yang kaitannya pertama. dengan Dan yang Partai kedua itu Demokrat menjadi baik sebagai tuduhan. kader maupun ex-kader. Itu yang menjadi Seperti tuduhan. itu. Bagaimana Kenapa yang membantah menjadi- Pak Roy Suryo menjadi sebagai Partai ex-kader, Demokrat? Mas Denny Indrayana sebagai ex-kader, Pertanyaannya person by person Roy kadernya. Roy Suryo itu Pak Amir sudah tidak ada di Partai One by one. Demokrat sejak Bagaimana 2016. Loh enggak, ex-kadernya Pak Benny Kaharman, statement jelas. Pak AHY, statement jelas menyebut PKS itu nggak bisa berdiri sendiri, Mbak. Oke, baik. Itu tegas, Mas Agung jelas. selesai. Mbak Diska silakan. Giliran Anda. Begini, Mbak, kita lihat sendiri bahwa sampai saat ini jika ada, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana keterlibatan Partai Demokrat yang ada di yang saat ini. Ini Mas, ini Buat adalah kader-kadernya? permasalahan.
kita melihat di sini kader-kadernya itu adalah saat itu adalah merespon. Yang saat ini dilakukan adalah merespon karena tuduhan-tuduhan itu kembali selalu pada Partai Demokrat. Itu yang pertama. Justru begini Mbak Diska, justru saya mengapresiasi Partai Demokrat eksis dan hadir mengawal isu ini. Dibutuhkan oleh publik. Karena apa? Karena dia tidak menjadi debat kusir, supaya aparat kita profesional dan proporsional. Supaya kasusnya jelas, tidak kemana-mana seperti itu. Mas Faldo tadi ngomong. Jadi Mas Faldo, menurut Anda bagaimana? Apakah Demokrat masuk di orkestrasi terkait dengan kasus ijazah? Nanti dijawab. Boleh lihat kembali. Mas Faldo, Ketua DPP PSI Bestari bilang apa yang terjadi sekarang adalah upaya memecah suara Prabowo. Anda gimana sih? Kok bisa itu keluar simpulannya? Datanya apa? Iya, kan tadi saya bilang di awal bahwa Partai Demokrat adalah partai yang sangat bisa membaca data. Kita lihat hari ini stagnasi surveinya terjadi. Oleh karena itu, secara politik, menurut Partai Demokrat. Gua boleh ngomong dulu nggak? Boleh ya? Ya, tolong. Gua nggak enak nih. Kan yang suka sela-sela dari situ. Ya, Kalau nggak apa-apa, Rey. setiap ngomong di situ kami diam. Sama kau nggak apa-apa. Ya, itu aku bikin cepat aja. Lanjut. Ada 3 nih kecurigaan nih, Mbak Gis ya. Demokrat pertama soal yang ngomong Pak Beni, Pak Syarif dan sebagainya itu nggak dijelaskan secara tuntas. Penjelasannya pun bahkan bilang ya udah ditunjukkan aja. Oh berarti sikapnya sama. Sikap Demokrat ke sana ya, itu satu. Yang kedua kecurigaannya, saya kan sering nih debat. Ini serangan di medsos agak kenceng kalau kita ngajak-ngajak Demokrat debat ya. Terus yang ketiga, yang bikin kita heran adalah nggak susah buat Pak Beni manggil UGM, manggil polisi untuk tanya gimana nih sebenarnya arahnya kemana. Nah yang keempat, kalau dari tadi Mbak Giska bilang bahwa tunjukkan bukti, tunjukkan juga ada bukti nggak Pak Jokowi kudeta waktu itu? Gak ada kan? Itu kan sudah selesai. Gak ada kan? Jadi kalau pakai logika yang Mbak Giska pakai, lalu kenapa kemudian kalau itu pakai logika dikait-kaitkan yang Mbak dengan Giska hal sekarang? semuanya nggak ada buktinya. Dan kenapa itu? Juga yang disampaikan oleh Pak AHY soal kudeta itu. Dan biar kedengaran. Tidak ada. Oke sebentar Mbak, biar Ya, kedengaran. berarti apa yang Pak AHY sampaikan juga asumsi dong. Nah, sedangkan Pak Jokowi proses peradilannya berjalan. Keputusannya pun menguntungkan Pak AHY. Pak AHY ngomong di internal, tapi tidak memuji Pak Jokowi. Jadi sikap Demokrat itu gimana? Maunya gimana? Baik, sikap Demokrat gitu gimana loh. yang jelas? Maunya apa? Pertama, jangan playing victim. Kenapa dikait-kaitkan antara statementnya Mas AHY yang jelas-jelas konteksnya tidak ada hubungannya dengan ijazah, lalu kemudian dikait-kaitkan dengan ijazah? Kudeta. Saya bilang kudeta. Iya, kenapa konteksnya kemudian dikait-kaitkan dengan Ini seolah-olah menuduh kami kan ikut dalam hal tersebut. Bukti kudeta ada. Pak Jokowi berlakunya adalah dan saat ini diskusi saat ini diskusinya bukan masalah itu. Ya kan nggak ada ini buktinya. diskusinya adalah Anda menuduh kami ikut dalam orkestrasi dalam ijazah palsu yang menurut kami dan menurut kami diskursus ini bukan menuduh. Nah, ini yang menurut saya menurut saya Mas Faldo gagal paham apa hubungannya antara statement Partai Demokrat statement Ketum AHY yang pada saat itu adalah tentang rumah perjuangan. Tidak ada dalam dalam permasalahan sekarang ini, bahkan pada saat pernyataan itu tidak pernah ada yang bilang bahwa Pak Jokowi adalah bagian dari kudeta. Tidak pernah. Kita lihat tahun sekarang. Kayak ngadepin Bang Jansen, Bang Jansen tapi kan itu sudah selesai permasalahannya. Itu sudah selesai permasalahannya. Demokrat menyatakan Pak Jokowi tahu. Kemudian saat ini dikaitkan lagi dengan ijazah Pak Jokowi. Jadi gini, saya ini gagal paham. Ini logical fallacy. Ini logical fallacy. Saya nggak tahu logikanya di mana. Logikanya di mana? Apabila Pak AHY ketika berbicara tentang rumah perjuangan, tentang menjelaskan bagian dari perjuangan yang kemudian dikemanakan Jokowi bisa ngeblend atau nggak sebenarnya? Ya, jadi ini yang menariknya cuma Paldo sama berdua aja harusnya tadi. Repli Harun dia mari nih loh, biasanya dia paling kenceng. Jadi gini, jadi memang benar ya, tadi kan saya bilang, kita saksinya, kita ngebahas di berbagai TV, Zaki bilang waktu itu, tidak mungkin presidennya tidak tahu. Iya, tapi kan itu masalahnya sudah selesai Bu. Ya, saat ini selesai. kan. Tapi gini juga harus diketahui, politik itu adalah by design, bukan by accident. Perubahannya detik per detik, beneran. Saya mengamati itu dari 35 tahun yang lalu ya. Artinya apa? Ini bisa saja, ini by design, bisa saja. Kemungkinan itu harus kita perhitungkan. Baik pihak pendukungnya Pak Jokowi maupun dari pihak Demokrat. Bagaimanapun AHY ingin tampil dong.
Karena pernah mencalonkan diri jadi gubernur, gagal. Ya. Lalu kemudian diam, berada di dalam tempurungnya ibaratnya. Lalu kemudian diajak oleh Pak Jokowi. Jadi ada utang budi juga kepada Pak Jokowi. Kalau kemudian ini diungkit kembali, kita yakin yang ada desain, nggak apa-apa. Mainkan desain itu. Ya, mainkan aja. Saya tidak paham, saya tidak paham. Nggak apa-apa. Justru kita semua senang loh. Kita semua senang. Udah melihat belum apa yang dikatakan Mas Ahaye itu judulnya di atas tuh, coba lihat. Mas Ahaye tidak menyinggung Pak Jokowi sama sekali. Ada senggol ijazah Ahaye untuk kudeta Demokrat. Itu nggak apa-apa. Mas Ahaye itu menjelaskan tentang nggak apa-apa. Dibilang desain nggak apa-apa. Kita senang gitu. Kita pengen tahu itu sikap Demokrat. Jika itu realitas politiknya nggak apa-apa. Kita tuh pengen tahu kita mainkan gitu. Biar dengar. Kita melihat bahwa sebentar. Ya. Silakan. Jadi memang perdebatan tentang bising-bising komunikasi politik ini juga nggak akan selesai. 2029 sudah di depan mata. Tentu akan ada persaingan. Kalau tadi sudah dipastikan apakah Pak Prabowo akan pasti dengan Gibran, belum tentu juga. Desainnya seperti apa kita nggak tahu. Siapa yang menyangka dulu Pak SBY akan berpisah dari Bu Mega? Pada saat Bu Mega bilang, Pak SBY nanti kampanyenya di sana. Oh tidak, saya akan maju. Kita kan tahu semua sejarah itu. Demikian juga Pak Jokowi dengan PDIP. Siapa yang menyangka Gibran akan dinaikkan, tapi semuanya udah didesain sebelumnya. Kita udah membaca arah-arah itu semua dari mulai perdebatan di Mahkamah Konstitusi yang diteriakin oleh teman-teman para pejuang demokrasi. Semuanya sudah selesai, semuanya desain. Jadi Anda masih menolak bahwa inilah by design? Nanti dijawab, boleh lihat, silakan kembali saudara. Anda kembali boleh lihat, Prof. Feli, mari kita sandingkan Prabowo Gibran versus Prabowo Ahaye. Kansnya mana yang paling besar? Dua-duanya punya kans yang sama. Sama? Kalau lihat dari foto itu yang bertolak belakang gitu ya. Ini persaingan politiknya sudah dimulai dari gambar itu. Jadi yang ngomporin Kompas TV sebenarnya. Gitu. Kita melihat saja nanti by desainnya seperti apa. Tapi memang orang-orang yang bisa muncul ke permukaan harusnya memang desain politiknya memang harus wajar. Kalau tidak wajar jadi kurang ajar kan gitu. Nah kalau soal ijazah ini memang nampaknya tidak akan pernah selesai, dikulik-kulik sampai kemudian Pak Jokowi memperlihatkan ijazah itu seperti apa. Lalu kemudian seperti yang dibilang oleh kader Demokrat ya, bahwa itu teman saya, sahabat saya, tembakannya udah jelas kepada siapa. Hanya dua yang bermasalah dalam akhir-akhir ini soal ijazah palsu ya, tapi ternyata yang satu berhasil menunjukkan, yang satu tidak. Jadi di situ saja sudah aja nih bibit-bibit pertentangannya. Nah mudah-mudahan bibit itu terus dikembangkan malah menurut kita. Karena ini menjelang pertarungan event politik yang pada intinya kita ingin melihat mana petarung-petarung sejatinya. Aktor-aktor politik memang bermain di ranah panggung depan, panggung belakang. Tapi panggung tengah itu lebih manis jika dikelola dengan baik dengan menunjukkan identitas dirinya dan kepartaiannya secara masif. Jadi mereka-mereka yang sekarang menjadi kader, kita nggak tahu nih apakah Paldo juga akan menjadi caleg atau bahkan barangkali Paldo nanti, kan tidak tahu yang akan menjadi wapresnya dari PSI yang disodorkan. Kita lihat saja perkembangannya. Tapi saya suka antara Ahaye dan Gibran menjadi pesaing. Oke, Mas Jangan Aldo. menjadi teman. Oke, supaya 2020 politik makin ramai. Oke, 2029 persaingan capres atau cawapres nih? Tergantung Pak Prabowo. Tapi yang jelas berpartai sikap harus jelas. Itu yang penting. Kalau seandainya mau bola lambung, ya udah tunjukin. Sikap kita ijazah begini, ya udah nggak apa-apa gitu. Daripada bukan konteksnya ini, konteksnya itu, jangan gitu loh. Terus yang kedua, kudeta menuduh Pak Jokowi, tuduh aja nggak apa-apa gitu. Mending kita bisa jawab masalahnya. Karena kalau nggak dituduh secara jelas, kita juga bingung, kalian serius nggak sih ngelempar isu atau uji coba aja atau ngeliat ini nanti hasil surveinya mana, naik nggak nih? Ya kan? Jangan-jangan inilah sebuah upaya hanya untuk mengaruhkan suasana seperti orang yang dituduh dari tadi. Oke, mengaruhkan suasana katanya, Mbak Diska. Begini, sekali lagi saya ingin menegaskan dan kita juga tahu sendiri tidak pernah ada bukti bahwa Partai Demokrat ada dalam pusaran ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sepertinya kita sudah move on dari permasalahan kudeta Partai Demokrat karena itu sudah lama. Mas, kita jelaskan lagi sekali lagi. Itu kejadiannya adalah pada saat Pak Ahaye sedang menjelaskan tentang perjuangan Partai Demokrat di rumah perjuangan Partai Demokrat. Jadi menurut saya itu sangat, lalu kemudian apa hubungannya dengan Pak Jokowi karena tidak pernah disebutkan di situ apapun tentang Pak Jokowi. Dan kami tahu bahwa itu udah Mas, kita move on aja dari permasalahan dari permasalahan kudeta partai. Dari lama. Dan itulah makanya. Dan yang kedua adalah kenapa kita harus
kutat dengan Itu kan kejadian 2023. dengan narasi-narasi yang usang seperti ini. Pidatonya Narasi-narasi ketum. usang tentang bagaimana Partai Demokrat ada dalam pidato. pusaran ini. Oke. Karena kita lihat sendiri bahwa Mas AHY dalam konteksnya pada saat itu adalah menjelaskan tentang perjuangan Partai Demokrat. Sudah menjelaskan, Baik, nggak lengkap apa juga. baiklah, Mas, waktunya lama kalau kita harus berterima kasih sama semua orang, berterima kasih pada Tuhan, berterima Bebas kasih. dong ngomong rumah Itulah sendiri. makanya Atau itulah, jangan-jangan makanya pengen harus membangun bersih rumah. hati dalam Dan ini bukan sesi lagi yang Bentar saling dulu. ini loh ya. Oh iya. Silakan. Dan inilah yang terakhir adalah kami merasa bahwa Partai Demokrat saat ini ada di pemerintahan. Kami Oke. juga mengerti kapasitas kami sebagai Partai Demokrat dan ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi saya rasa tidak perlu lagi saya berulit-ulit tentang masalah ini. Karena Oke, Partai baik. Demokrat inginnya ini Baik. segera selesai. Kita tangkap. Partai Anda Demokrat konsisten inginnya dari segera segmen satu. selesai masalah Silakan. ini. Baik, Sehingga Bang Rey, sehingga tadi kita mau bisa silakan. bekerja untuk masyarakat yang lebih banyak. Pertama Kita bagi ngurus saya sendiri. ini persaingan politik dan Oke. itu boleh-boleh saja. Bahkan dalam bacaan saya 2026 mungkin pemainnya bukan lagi AHY dengan Demokrat, boleh jadi partai yang lain juga akan mulai muncul sebagai persaingan. Lebih-lebih setelah kemarin mereka melihat rada-rada semuanya turun nih. Ya kan apa upaya yang harus dilakukan dalam 4 tahun ke depan ini untuk menaikkan suara gitu. Itu Wah, kontribusi Partai Demokrat, Bang, saat ini ada di pemerintahan dan dipotong kita lagi. akan Jangan berusaha dipotong untuk dong, memberantas sayang. ujung-ujungnya. jangan dipotong. Kan saya sudah mengatakan tadi jangan dipotong. Baik, Iya. silakan. Itu saya nggak bicara soal Demokrat, bicara semua partai politik. Ya. Oke. Itu akan dari 2002 ini akan tampil dengan wajahnya yang sendiri-sendiri gitu. Dan oleh karena itu bagi saya ya kita terima persaingan ini. Itu makanya saya sebut nggak usah ada basa-basi, baik yang merasa bahwa Demokrat mau main sendiri, Anda terima, itulah persaingan gitu loh. Jadi jangan cengeng, jangan ini, jangan itu gitu ya itu persaingan. Dan Oke. sebagai jandal itu jangan itu ya Oke. Demokrat ya lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kalau wajah ini kan Demokrat AHY melawan Pak Jokowi gitu, dibuat ininya. Kita mudah-mudahan 2026 ke depan AHY akan berhadapan langsung dengan Gibran gitu loh. Karena sejauh ini kelihatan apapun masalahnya, Gibran ini nggak muncul gitu loh. Selalu aja berdiri di belakang wajah Pak Jokowi. Kapan nih Gibran sebagai muncul sebagai kekuatan? Sebab saingan Gibran nanti itu bukan saingan AHY itu jelaskan bukan Pak Jokowi. Saingan AHY itu nanti 2009 namanya Gibran. Oke. Nah ini Gibran ini nggak tampil nih menghadapi isu yang berhubungan dengan keluarganya macam-macam dan sebagainya itu. Dan sejauh ini kelihatan berlindung di belakang bapaknya. Sementara AHY sudah mulai sebagai AHY, bukan sebagai SBY lagi, sebagai ketua umum Demokrat macam-macam. Oke, sebagainya. Bang Oleh karena Pajung, itu apakah mungkin Gibran perlu mereka dibuat ada AHY panggung atau bahkan AHY mungkin calon capres dan wapres berikutnya nanti 2029? Ya, kebalik malah. Kenapa kebalik? Karena Gibran itu bekerja dalam senyap ya. Oh. Ya. Dan dia adalah satu kekuatan besar untuk 2029 dan sudah nggak ada nilai tawar lain bahwa paket Prabowo Gibran itu adalah paket permanen yang susah untuk ditaklukkan. Berangkat dari situ maka terjadi kegelisahan pada calon-calon lain ya, mungkin dari Mbak Diska punya pimpinan dari partai-partai lain, sehingga terjadi gerakan-gerakan politik yang coba mendelegitimasi karya-karya besar Gibran maupun Jokowi. Jadi kalau misalnya tadi bahasanya bahwa kenapa Partai Demokrat tertuduh, ya, cara kita memandang adalah bukan hal yang tidak ada latar belakangnya kalau kader-kadernya ini satu persatu turun gunung membela mantan Roy Suryo kader yang adalah juga itu mantan juga kader salah, Demokrat. itu juga salah. Pertanyaan besar kita Sangat adalah di tendensius mana sekali etika kemudian. politik sebagai satu koalisi besar Jokowi Prabowo Gibran ya, Demokrat ada di situ lalu kemudian menghajar Jokowi dan Gibran di situ. Itu kan tidak etis dari sisi koalisi politik. Baik. Dan ini cara untuk merontokkan nama besar Jokowi dan Gibran yang punya karya besar hari ini sebagai wapres yang sangat-sangat cerdas dan muda. Mas Agung, Prabowo Gibran udah paket permanen atau mungkin nanti AHY nyusul? Sangat dinamis ya. Jadi Sangat, saya ganggu nggak melihat kira-kira dia? historik Cair. tidak ada wakil presiden terpilih untuk kedua kali dengan presiden yang sama dalam sejarah Republik. Saya kira ini peluang bagi semua, apakah itu ketum-ketum, apakah itu menteri, apakah itu kader-kader potensial lain kepala daerah untuk membidik
ya kalau di internal koalisi Indonesia Maju Plus persaingannya persaingan siapa cawapresnya. Tapi kalau di luar koalisi Indonesia Maju Plus persaingannya siapa RI satunya. Sehingga menurut saya celah elektoral ini harusnya dioptimalkan secara sehat dan konstruktif. Dalam artian begini, Jokowi efek itu atau teman-teman PSI dan relawan tuh sangat tersinggung bila kasus ijazah ini diotak-atik. Kenapa? Karena ini bisa mempengaruhi Jokowi efek untuk 2029 ketika mengendorse PSI, mengendorse Gibran ataupun Kaisang dan seterusnya. Tapi yang paling penting calon-calon potensial yang memang membidik kursi cawapres tadi harus punya efek juga. Misalkan AHY efek ini mau apa bentuknya? Mau isu apa? Mau panggung apa? Mau kebijakan apa? Ini kan harus ditemukan. Atau yang lain, Bahlil efek misalkan. Atau siapa lagi gitu. Sehingga maksud saya di sini adalah bagaimana pertarungan ini dibuka saja biar publik tercerdaskan. Jadi nggak usah maksud saya ragu, kemudian sembunyi dan seterusnya. Supaya apa? Jelas, tegas dan cerdas kita semua. Oke, baik. Bang Andi, jadi apakah isu ijazah akan terus diorkestrasi sampai 2029? Apakah isu ijazah masih terus akan diorkestrasi sampai 2029? Iya, pastilah kalau gitu. Tapi kecuali kalau mereka-mereka ini memang ditahan, kemudian prosesnya lebih cepat ya di pengadilan. Gitu loh. Itu pasti sudah akan cepat clear untuk itu. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan udah ada yang genit-genit gitu ya, sudah mulai ya bermanuver itu. Saya akan tambahkan ya, kalau kita lihat bagaimana Prabowo Gibran, hasil survei itu 73% ke atas. Ya. Artinya akseptabilitas dari masyarakat Indonesia hasil kerja dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini diterima dengan baik gitu loh. Apalagi ketika Mas Gibran ini dipercaya betul oleh Pak Presiden untuk menggantikan beliau untuk KTT G20 yang selama ini dikatakan Mas Gibran tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa berbicara yang lugas, pelanga-pelongo, itu terbantahkan kepada para pembenci-pembenci Mas Gibran. Ya, jadi ingat Pak Jokowi bahasa Inggrisnya 2 jempol, Mas Gibran bahasa Inggrisnya 2 jempol juga. Oleh karena itu kawan-kawan mahasiswa tolong undang Pak Gibran untuk datang ke kampus. Bang Rey udah. Bisa dong. Bang Refli belum ngomong. Bang Refli belum ngomong. Satu ya, tidak gampang rupanya menjadi orang sopan dalam perdebatan yang liar begini. Namanya juga bola liar. Karena tidak pernah diberi kesempatan. Sementara saya nggak mau menginterupsi itu satu. Yang kedua, kita diharuskan percaya dengan juru bicara partai politik. Padahal kita tahu kerja partai politik itu adalah main panggung depan, main panggung belakang. Panggung depan ngomong apa, belakang ngomong apa. Ya termasuk PSI, Demokrat, dan lain sebagainya. Jadi kita berasumsi bahwa kita benar, suci, dan lain sebagainya. Itu saya enggak begitu. Yang ketiga, persaingan itu biasa saja dalam politik, ya kan? Kenapa kita alergi sekali? Kebiasaan partai politik itu riding the wave itu biasa. Semua partai politik akan memanfaatkan celah apapun. Apalagi kalau dia berada di posisi oposisi misalnya. Tapi kalau dia di pemerintahan dia akan muter-muter dan lain sebagainya. Karena persaingan itu real. Karena ini kita multi party system. Tetapi kalau kita mau bicara tentang fakta, data, analisis atau sekedar opini, ya kita harus lihat dong. Masa 8 tersangka, 1 mantan Demokrat, tiba-tiba Demokrat yang mengorkestrasi. Itu kan nggak masuk akal namanya. Tapi makanya saya kasih reserve. Kalau dia orkestrasi, saya meragukannya. Artinya kan di depan sebagai dirijen, sebagai inisiator. Tapi kalau dia riding the wave, mungkin saja. Dan jangan lupa, kalau eskalasi ini makin meningkat, maka akan banyak partai riding the wave. Sebagai contoh misalnya begini. Kalau misalnya eskalasi untuk impeachment terhadap Gibran itu meningkat, semua partai akan ikut. Baik. Dan itu terima kasih semua narasumber saya malam ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya masih Sutaregan. Baik. Halo, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya, Zoro. Saya membahas ya mengenai panggung depan dan panggung belakang. Kalau kita melihat sepak terjang dari Partai Demokrat, sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Partai Demokrat
yang berlambangkan Mercy sangat-sangat ambisius untuk menggolkan komandan batalionnya menjadi cawapres atau capres. Saya kira sah-sah saja ya, selama tidak merugikan atau menyakiti, menyenggol pribadi seseorang atau kelompok lain. Sah-sah saja kalau Partai Demokrat menginginkan nama. Tapi analisa saya, kalau kita flashback lagi ke 2024, bayangkan sesuatu sudah di depan mata, tapi karena kondisi yang tidak menginginkan ketua Partai Demokrat menjadi pasangan dari capres tertentu, akhirnya ditolak mentah-mentah, dibuang secara halus. Saya kira kalau sesuatu kalau belum saatnya, sekuat apa kita berusaha, sedahsyat apa kita melakukan tindakan-tindakan di luar koridor, pasti tidak akan berbuah hasil. Yang terakhir, saya mau bilang, segala sesuatunya itu manusia punya rencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Tuhan tahu mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Saya kira belum waktunya AHY menjadi cawapres atau capres. Harus membersihkan diri dulu, harus meraut dirinya dulu dan partainya. Itulah kehidupan, tidak bisa dipungkiri lagi. Kalau kehidupan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, keterbukaan, keterus terangan itu perlu dalam suatu koalisi. Kalau main panggung belakang, main panggung depan, ada saatnya nanti. Semua manusia ada masanya, masa ada manusianya. Baik, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua.